kemarin udah Bapak jelasin gitu ya mengenai pengertian etika komunikasi dan juga pentingnya etika komunikasi. Nah, Bapak ingin nanya nih ke kalian tuh kalau berkomunikasi itu lewat mana aja sih? Saya biasanya tuh saya mah lewat chat. Saya Pak, lewat email. Lewat email terus? DM. LinkedIn, DM. Ngomong secara langsung. Secara langsung. Ya. Nah, jadi bisa lewat chat gitu ya dan secara langsung. Nah, karena etika dalam berkomunikasi itu penting, makanya harus ada etika-etika gitu, baik itu komunikasi secara langsung maupun lewat chat. Nah, ada yang bisa nyontohin nggak etika secara langsung itu kayak gimana gitu, menurut pengalaman pribadi? Memberi terima kasih kalau udah dibantu. Oke, boleh. Ada lagi? Kalau Gimana? misalnya lewat chat gitu, misalnya ke guru gitu Pak, komunikasinya lewat chat, nah itu harus memperhatikan jamnya, nggak boleh terlalu malam dan jangan di luar jam kerja gitu Pak. Ya, benar. Ada lagi yang lewat chat mungkin? Katanya Tina mau Pak. Kalau lewat chat saya Pak, Ya, gimana? bisa diapain assalamualaikum atau halo, selamat siang. Jika itu lebih tua boleh menyebutnya bapak atau ibu. Ya, benar ya, semua ada disebutkan. Nah, kalau misalkan di akhir chat ada emot gini, itu penting bukan? Penting atau termasuk etika tidak? Tergantung. Tergantung Pak. Itu beda. Tergantung dosen, tergantung gurunya. Oh, Beda persepsi kadang. Iya. jadi beda-beda ya, jadi tergantung dengan siapa, sama siapa kita berkomunikasi gitu. Nah, untuk secara langsung gimana nih? Itu suaranya, HP-nya bisa di-mute mungkin? Siap. Kalau secara langsung mungkin kita lebih fokus ke orangnya, mendengarkan, terus lebih Kontak mata. Jadi nggak sambil main HP gitu ya? Coba. kayak sambil parboy juga sih. Itu Emang kasihan. ada yang kayak gitu ya? Ada. Oh, ada. Ada, banyak. Oh, baru tahu ya? Ada banyak. Oke. Bagus. Jawabannya ada lagi nggak yang secara langsung? Secara langsung. Jangan memotong omongan. Nah, itu penting banget ya teman-teman, karena emang kita tuh harus mendengarkan terlebih dahulu gitu ya dari lawan bicara kita. Mungkin seperti itu terkait dengan contoh etika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Untuk materi selanjutnya, ya, sebelumnya mohon maaf kepada anak-anak karena saya tidak hadir gitu ya dari pertemuan yang kemarin karena sakit gitu. Tugasnya udah dikerjain belum? Belum. Ada yang belum? Harus Pak. Aduh, nanti dikerjain ya tugasnya. Iya, baik Baik banget. Baik banget Pak ini. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai etika komunikasi gitu ya. Sebelum kita melanjutkan, ada yang tahu nggak etika komunikasi itu apa? Saya Pak. Oke, gimana Jihan? Jadi etika komunikasi itu merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur cara kita berkomunikasi dengan orang lain Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih Jihan. Mungkin bisa dilihat di slide ya pengertian dari etika komunikasi. Nah, etika komunikasi adalah merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang mengatur perilaku komunikatif seseorang atau suatu kelompok dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, muncul pertanyaan nih selanjutnya, etika komunikasi itu penting nggak sih khususnya di kita gitu ya, di dalam perkuliahan? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Oke, Firja gimana? menurut saya kurang penting gitu Pak. Oh, Tidak kenapa tuh? penting malah Pak. Tidak penting? Ya, biasanya etika itu memperlambat komunikasi Pak, malah jadi makin lama. Karena misalkan kalau pengen komunikasi dengan gue, assalamualaikum atau selamat pagi itu lama Pak, harusnya langsung aja to the point. Oke, kita tampung dulu ya pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain? Saya. Oke, gimana nih Saat Nah, pendapatnya? kalau berdasarkan yang pendapat saya tuh etika komunikasi itu penting karena dapat berfungsi sebagai landasan untuk menumbuhkan moral manusia. Dengan mengerti etika dalam berkomunikasi, kita dapat berkomunikasi yang menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan juga sesuai dengan adab manusia. Begitu. Nah, betul ya dari jawaban yang Saat. Mungkin jawaban dari Firja kurang tepat ya Firja, karena emang
etika komunikasi itu sangat penting gitu karena bisa mengetahui nih posisi kita tuh sebagai apa gitu, apakah sebagai dosen atau sebagai mahasiswa yang harus komunikasi ke atasan ataupun ke rekan sejawat gitu mungkin. Untuk selanjutnya, nah kan tadi tuh penting gitu ya etika dalam berkomunikasi itu. Nah bagaimana sih cara menyesuaikan kenapa etika komunikasi itu harus disesuaikan gitu? Karena tadi sudah disinggung mungkinnya karena saya sebagai dosen ataupun sebagai guru harus menyesuaikan etika komunikasinya kepada kalian ataupun sebaliknya gitu. Nah itu tuh kenapa gitu? Ada yang bisa jawab gak? Saya Pak, kenali kebutuhan dan preferensi komunikasi individu. Setiap orang memiliki preferensi dan gaya komunikasi yang berbeda. Perhatikan juga cara orang lain berkomunikasi dan adaptasikan gaya Anda agar sesuai. Oke, terima kasih Selvi atas jawabannya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih ada satu pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan itu bagaimana kalian menyesuaikan gaya komunikasi? Boleh? Ada yang bisa ngejawab? Saya Pak, Oh, boleh. Biasa. yang pertama itu bisa disesuaikan dengan tingkat formalitasnya. Nah, sesuaikan tingkat formalitas ini dengan bahasa dan komunikasi yang sesuai gitu sama situasinya. Misalnya dengan pertemuan formal itu dengan atasan atau klien gunakan bahasa yang lebih resmi. Terus ada perhatikan konteks dan situasi. Nah, di perhatian konteks dan situasi ini misalnya komunikasi efektif dalam pertemuan tim mungkin memerlukan gaya berbeda dari saat berbicara dengan atasan secara langsung. Oke, ada lagi itu ya yang menjawab. Oke, sudah ya. Berarti etika komunikasi itu sangat penting gitu ya dilakukan. Untuk contohnya sendiri bisa mungkin dicek di grupnya. Nah, kan itu kalian berbeda gitu ya cara ngechat ke saya sebagai guru dan kepada teman sejawat gitu ya. Nah, itu tuh ada perbedaan gitu dimana ke guru atau ke yang paling atas gitu ya profesinya cenderung akan lebih sopan ataupun lebih formal gitu dibandingkan dengan ke teman sejawat yang lebih menggunakan bahasa sehari-hari gitu dalam berkomunikasi. Mungkin sekian materi yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada yang telah menjawab. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, karena ini pertemuan pertama, Bapak izin memperkenalkan terlebih dahulu begitu. Nama Bapak sendiri, Bapak Farhas Syarif Yusuf. Dan ada yang tahu nggak dari teman-teman sekalian sekarang kita akan bahas apa? Ada komunikasi kantor. Nah, betul. Kita ataupun mata pelajaran yang akan Bapak ampu kepada kalian itu yaitu mengenai mata pelajaran komunikasi perkantoran begitu. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu sebelum melanjutkan, apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Soleh. Soalnya kenapa kalau boleh tahu? Sakit. Oh sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Ada. Kalian udah jenguk belum? Belum, saya kan masih baru pertama. Oh. Oke, kita doakan aja gitu ya. Semoga Soleh semakin cepat sembuh gitu. Amin. Nah, kita selama 2 semester gitu ya akan membahas mengenai komunikasi kantor dan etika komunikasi kantor itu. Adapun tujuan dan indikator pembelajaran gitu ya, ini harus diperhatikan ya. Yang pertama itu memahami mengenai materi komunikasi kantor. Yang kedua memahami mengenai materi etika komunikasi kantor. Terus apa sih manfaatnya dari mata pelajaran ini? Yaitu bisa gitu diimplementasikan di dunia profesional karena kalian nanti setelah lulus sekolah ini mungkin ada yang berkuliah dan ada yang langsung bekerja gitu. Nah ini tuh sangat penting gitu mata pelajaran ini.
Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu penyampaian materi dan tanya jawab gitu. Adapun penilaian pembelajarannya itu keaktifan di kelas. Jadi Bapak harapkan kalian bisa aktif gitu ya, bisa bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, yang kedua ada ujian tertulis gitu. Di sini tuh ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Nah, adapun referensi yang bisa kalian cari gitu ya dalam mencari materi mengenai komunikasi perkantoran adalah buku komunikasi perkantoran yang ditulis oleh Profesor Suwarno gitu. Mungkin segitu. Ya baik anak-anakku semua, kan kemarin kita sudah ngebahas gitu ya etika komunikasi. Nah, ada yang masih ingat nggak sih etika komunikasi itu apa sih? Coba sebelum Aku apa tuh Sahar? kalau berdasarkan yang tadi Bapak bilang atau minggu kemarin, etika komunikasi itu merujuk pada seperangkat prinsip dan norma-norma moral yang mengatur perilaku komunikatif seseorang atau suatu kelompok dalam berinteraksi dan berkomunikasi gitu Pak. Nah, baik, kita akan cek. Coba bisa diperhatikan terlebih dahulu ke slide yang ada di depan. Nah, etika dalam berkomunikasi itu merujuk pada seperangkat prinsip dan norma-norma moral yang mengatur perilaku komunikatif seseorang atau suatu kelompok dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, kan etika komunikasi itu bukan bukan aturan yang tertulis gitu ya, di mana etika komunikasi itu datang di dalam diri kalian sendiri gitu ya. Nah, adapun karena kita jurusan perkantoran, adapun etika komunikasi dalam perkantoran gitu, seperti yang sudah kemarin dijelaskan gitu ya sama kalian, disebutkan, masih ingat kan? Lupa. Kalian lupa? Ya, nah, lupa ya, aduh, gimana nih kalian? Nah, paling ada contohnya itu seperti kayak volume berbicara, di mana berbicara secara langsung itu harus mengatur volumenya gitu ya, tidak boleh terlalu pelan ataupun tidak boleh terlalu keras. Nah, yang kedua ada tidak memotong saat pembicaraan gitu ya, karena memotong pada saat pembicaraan itu tidak sopan seperti itu. Nah, terus juga kita itu harus memperhatikan nih, seperti saya pada saat mempresentasikan sebuah mata pelajaran itu harus melihat mata dari lawan bicara kita gitu, karena itu tuh termasuk dalam tata krama ataupun sopan santun dalam berbicara. Nah, mungkin sekian dari Bapak yang bisa disampaikan untuk materi etika komunikasi ini sudah beres, sudah selesai gitu ya. Nanti minggu depan kita akan ada ulangan gitu ya terkait dengan etika komunikasi, karena emang materi etika komunikasi ini sudah beres gitu. Mungkin sekian dari Bapak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Semoga kalian paham gitu ya terkait dengan etika komunikasi. Iya Bapak. Terima kasih. Tadi Gitu tuh. baik, Bapak akan simpulkan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Komunikasi perkantoran adalah proses berbagi pengetahuan ataupun gagasan antara satu orang atau kelompok dengan kelompok lain dalam suatu organisasi, bisa secara verbal maupun non verbal. Nah, dalam komunikasi perkantoran ini perlu adanya aturan-aturan ataupun norma gitu. Nah, bisa disebut dengan etika, karena apa? Aturan tersebut tuh harus diterapkan gitu ya oleh setiap individu yang ada di suatu organisasi agar komunikasi bisa berjalan lebih efektif dan juga lebih profesional gitu. Nah, karena waktu telah menunjukkan jam 2:30, kita ada di akhir pembelajaran gitu ya. Apakah sudah paham gitu terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan untuk hari ini? Baik, sudah paham ya.
sebelum Bapak tutup, ini ada tugas rumah gitu ya yang harus kalian kerjakan. Ya, ini tugas rumah. Bisa mungkin dibaca dulu. Yang pertama ada membuat video mengenai komunikasi di kantor gitu. Karena kan kita sudah belajar dia tentang komunikasi di kantor. Nah, videonya tuh harus mengandung apa sih? Nah, mengandung hambatan dalam berkomunikasi dan bagaimana cara kamu menyelesaikannya gitu. Nah, yang ketiga, video itu dibuat secara berkelompok ya. Nah, untuk kelompoknya itu bisa kalian masing-masing lah gitu. Maksimal itu 5 orang gitu. Nah, baik. Mungkin terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah berpartisipasi aktif gitu ya dalam pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa ini tugasnya bisa dikumpulkan di minggu depan gitu ya, dan sampai bertemu di minggu depan, dan juga dikerjakan gitu si tugasnya. Nanti Bapak buatkan link di drive-nya gitu buat mengumpulkan. Nah, jadi Bapak ingin menyampaikan pesan gitu ya ke kalian bahwa komunikasi itu penting gitu ya, karena kalau kalian memiliki ide gitu ya di dalam kepala kalian, kalau kalian tidak bisa menyampaikannya atau berkomunikasi, sama aja kayak bohong gitu ya. Ide-ide tersebut itu tidak bisa dicurahkan gitu ataupun digagas. Mungkin seperti itu, karena tidak ada yang bertanya. Ya, oke, Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nih anak-anak? Baik. Semangat sekali ya, jarak patut diapresiasi. Saya juga, Bapak juga ingin mengapresiasi gitu kepada teman-teman ataupun anak-anak muridku sekalian yang sudah tidak terlambat gitu ya. Padahal di luar tadi hujan gitu ya. Hujan api Pak. Di mana tuh hujan api? Di neraka. Ya, Bapak mengapresiasi gitu ya kepada kalian yang udah tidak telat. Nah, untuk pembahasan kali ini masih seputar mengenai etika gitu ya, etika berkomunikasi. Nah, ini bisa diperhatikan gitu ya, ada 6 poin. Ada Pak? Nggak ada Pak. Nah, ini. Nah, yang etika komunikasi yang harus diperhatikan gitu. Nah, ini tuh khususnya itu di perkantoran. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang sesuai. Nah, ada yang tahu nggak bahasa yang sesuai dibuat di kantor itu apa? Betul. Nah, itu gitu penggunaan bahasa yang sesuai di kantor tuh yang lebih aman itu lebih kepada bahasa formal gitu. Yang kedua, memastikan intonasi suara. Ketiga, antusias. Yang keempat, jangan arogan. Yang kelima, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi tubuh. Yang terakhir, menjaga sikap profesional. Mulai diperhatikan dulu, nanti Bapak akan menanyakan kepada kalian. Jangan. Dapat nilai apa tadi kalau jawab? Ya pasti dong. Udah perhatikan. Nah, belum, masih butuh waktu. Udah, Pak. Nah, Bapak ingin bertanya nih. Ada yang bisa nyontohin nggak cara apa ya berkomunikasi secara antusias gitu? Antusias. Boleh nggak contohnya seperti apa? Tuh, ceritanya Pak itu Pak. Gimana? Harus gitu. Ada lagi nggak? Kayak Ada? Mungkin? kalau antusias mungkin Gimana? Nah, nih kayak kita nih Pak. Gimana? Kita antusias kan ngobrolnya gimana contohnya. Oh, jadi kontak mata juga harus dipakai ya? Betul. Ada juga Pak, ada juga Gimana? yang senang. Jangan sering dulu Pak. Oh, betul. Terima kasih kerja, saat mantap. Kita mau cubung nih. Nah, yang tadi sudah menjawab, Bapak dapat kasih nilai gitu ya? Berapa nilainya Pak? Bisa naik bagus gitu lah. Emang harus gimana sama lain orang kalau Dari kemarin itu 2 kali ganti. Ya, 2 kali. dua kali itu ya. Udah. Mengabaikan. Udah. Belum. Sudah Pak. Itu Udah segitu. udah. Ganti. Yang
untuk selanjutnya ada komunikasi horizontal. Nah, mungkin kepada anak-anak boleh memperhatikan terlebih dahulu. Untuk Pak Levi, boleh ya posturnya diperhatikan, boleh tegak dan perhatikan ke depan layar seperti itu. Nah, boleh untuk ini untuk melanjutkan penjelasannya nih, Bapak ingin minta gitu tadi karena Bapak melihat apa ya raut muka kalian gitu yang kelihatannya kurang memperhatikan gitu, boleh kepada Tina menjelaskan mengenai ruang lingkup jenis komunikasi kantor gitu. Jadi Pak, jenis komunikasi kantor tuh ada jenis komunikasi vertikal, mana itu tuh komunikasinya dari atasan ke bawahan. Jadi atasan memberikan informasi atau pesan kepada bawahan itu. Pak. Kalau untuk horizontal, apa lagi Pak? Oke, ada yang mau bantu temennya? Saya Pak. Oke, gimana Jahra? Jadi untuk komunikasi horizontal itu komunikasi yang dilakukan oleh seorang di kantor setara gitu Pak. Jadi misal karyawan dengan karyawan itu termasuk ke dalam komunikasi horizontal gitu Pak. Oke, betul banget ya kepada Jahra dan juga mungkin kepada Cina boleh lebih memperhatikan lagi ya ke depan untuk selanjutnya gitu. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup komunikasi di kantor. Dan di sini tuh ada dua gitu ya secara umumnya. Yang pertama itu ada internal communication. Nah, ada pun definisi dari internal communication ataupun komunikasi di dalam, yaitu komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor itu sendiri gitu. Nah, misalkan pimpinan dengan bawahannya atau karyawan yang satu dengan yang lainnya. Nah, komunikasi ini mencakup komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Nah, yang kedua ada komunikasi keluar gitu, ataupun external communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pihak kantor dengan pihak luar kantor. Nah, itu bisa dengan klien atau bisa dengan perusahaan lain gitu. Nah, yang kedua ada jenis komunikasi kantor. Nah, yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal sendiri adalah komunikasi yang terjalin antara atasan dengan bawahan, serta bawahan dengan atasan. Yang kedua ini komunikasi horizontal. Kita tahu ya horizontal itu sama rata gitu. Jadi komunikasi horizontal itu merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh dua orang. Nah, boleh diperhatikan dulu ya sebelumnya. Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Oke. Ulang dulu atau lanjutin? Kita ulang ya, soalnya kalian takutnya nggak memperhatikan. Nah, komunikasi horizontal ya tadi itu ya. Nah, komunikasi horizontal itu adalah komunikasi dalam bentuk mendata gitu, sesuai dengan namanya horizontal. Di mana komunikasi itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak, ada yang mau kasih contoh nggak? Dari ini dulu nih, yang pertama nih, ruang lingkup, di mana ada dua ruang lingkup. Ada yang mau kasih contoh nggak? Ya, gimana kira-kira? Kalau internal itu kayak rapat, terus eksternal itu kerjasama dengan apa sih namanya? Ya pokoknya kerjasama dengan pihak luar gitu. Pihak luar. Oke, benar banget Jahra. Terima kasih Jahra. Ya, Untuk selanjutnya ada jenis komunikasi kantor. Bapak pengen dengar nih yang belum kedengeran dia tadi. Boleh kepada Jihan. Coba ada dia bisa nyontohin nggak komunikasi vertikal dan juga komunikasi horizontal di kantor itu seperti apa sih contohnya? Kalau vertikal itu kayak pemberian tugas dari ketua departemennya kepada anggotanya. Terus yang kedua? Kalau horizontal itu kayak pendelegasian tugas gitu Pak kepada teman. Oke, benar banget ya. Dia terima kasih. Jadi semuanya sudah paham ya? Insya Allah paham. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas besok. Ya anak-anak, boleh diperhatikan ke depan. Nah, di sini ada ruang lingkup komunikasi kantor gitu. Boleh dibaca terlebih dahulu anak-anak? Sudah Pak. Sudah.
Udah. Oke. Nah, setelah kalian baca tadi, ada yang ingat nggak? Ada berapa sih ruang lingkup komunikasi kantor? 2. Ada 2 ya. Yang pertama ada apa? Internal komunikasi. Yang kedua? Eksternal. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, benar banget, ada 2 gitu ya. Ada yang pertama internal communication, yang kedua ada external communication. Nah, di sini Bapak kasih clue nih. Contoh di internal communication yang sering digunakan itu di kantor. Nah, ada yang bisa jawab gak ini? Apa gitu jawabannya? Apa? Jaka? Rapat Pak sama rekan kerja. Benar banget. Nah, ini ya contoh internal communication yang sering digunakan itu di kantor. Nah, terus ada lagi contoh external communication nih. Ada yang tahu nggak? Apa? Pak, kerjasama dengan perusahaan di luar Pak. Oke, benar banget ya. Ya anak-anak, pertemuan kali ini akan membahas mengenai definisi komunikasi perkantoran, yang kedua ruang lingkup komunikasi perkantoran, dan yang terakhir adalah jenis-jenis komunikasi di kantor. Nah, yang pertama ada definisi komunikasi perkantoran gitu. Nah, komunikasi perkantoran adalah proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu orang ataupun kelompok dengan kelompok lain dalam suatu organisasi gitu, demi mencapai tujuan organisasi tersebut, baik itu secara verbal maupun non verbal. Nah, terus adapun ruang lingkup komunikasi kantor, yaitu yang pertama adalah internal communication. Nah, apa sih internal communication? Bisa dibaca juga komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor ataupun di dalam kantor. Nah, misalkannya itu pimpinan kepada bawahan atau karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, komunikasi ini juga mencakup komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang kedua adalah external communication ataupun komunikasi keluar gitu ya. Nah, komunikasi ini dilakukan oleh pihak kantor dengan pihak luar kantor. Selanjutnya ada jenis komunikasi kantor. Ini ada 2 jenis. Setelah tadi disinggung juga ya dalam internal communication, di mana ada yang pertama itu komunikasi vertikal ataupun dari atas ke bawah. Nah, komunikasi vertikal sendiri adalah komunikasi yang terjalin di antara atasan dengan bawahan serta bawahan dengan atasan itu. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal sendiri adalah kebalikannya dari komunikasi vertikal gitu, di mana komunikasi horizontal ini merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar gitu, di mana komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan yang memiliki level yang sama, misalnya karyawan dengan karyawan lagi gitu. Nah, mungkin segitu penjelasan dari Bapak. Masih ada yang bingung mungkin ya, atau sudah paham? Masih ada yang bingung ya. Terutama Bapak tadi di sini mungkin ya di external communication gitu, karena kayak kurang menyeluruh gitu. Nah, external communication ini tuh contohnya itu misalkan kantor A bekerja sama dengan kantor B gitu kan, di situ tuh butuh komunikasi gitu. Nah, di situ tuh jadi si kantor tuh harus berkomunikasi dengan pihak luar gitu, terus juga dengan misalkan pelanggan ataupun lain dan sebagainya. Mungkin apakah sudah paham buat pematerian untuk hari ini? Paham Pak. Oke, alhamdulillah. Materi selanjutnya adalah yang baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan komunikasi perkantoran gitu. Nah, hambatan sendiri itu adalah gangguan gitu ya. Nah, di sini ada 3 hambatan dalam komunikasi di kantor yang sering kita temui gitu. Yang pertama itu tidak memperhatikan selama percakapan. Nah, ini tuh situasi di mana salah satu atau 2 orang yang terlibat dalam percakapan itu tidak memperhatikan secara memadai gitu kepada orang yang sedang berbicara. Nah, seperti contoh gitu ya, jika seseorang itu sedang rapat gitu ya, nah si orang tersebut itu terganggu oleh notifikasi handphonenya gitu, sehingga
orang tersebut itu lebih memperhatikan handphonenya dibanding dengan rapat yang dilaksanakan gitu. Nah yang kedua itu ada sikap dan keadaan emosional. Nah seperti jika seseorang dia yang sedang mengalami perasaan sedih ataupun perasaannya yang kurang baik itu cenderung akan malas dalam melakukan sesuatu gitu ya, sehingga komunikasi yang disampaikan itu tidak berjalan dengan baik. Nah jika seseorang tersebut tuh dalam perasaan yang buruk ataupun perasaan yang sedih ataupun sedang emosi itu, nah cenderung orang tersebut tuh susah dalam berkomunikasi, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak berjalan dengan baik gitu. Nah yang terakhir itu ada budaya dan bahasa. Nah kita analogikan budaya dan bahasa itu seperti kita sedang berlayar gitu di lautan. Nah si budaya dan bahasa itu seperti pulau-pulau yang ada di lautannya gitu. Nah pada saat kita ingin menghampiri pulau tersebut pasti kita membutuhkan kapal gitu dan peta. Nah si kapal dan peta itu merupakan suatu keterampilan komunikasi dan pemahaman terkait dengan budaya bahasa gitu, sehingga kita bisa sampai ke tujuan gitu. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya, baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan menerangkan mengenai komunikasi perkantoran. Nah kita hari ini akan bahas apa aja sih? Nah kita akan membahas mengenai definisi komunikasi perkantoran itu sendiri, terus etika komunikasi perkantoran, terus hambatan dalam komunikasi perkantoran. Nah bila memungkinkan kita juga akan membahas mengenai ruang lingkup dan jenis-jenis komunikasi perkantoran. Nah yang pertama nih ada definisi komunikasi perkantoran. Nah itu menurut Profesor Suwarno gitu ya. Nah menyebutkan bahwa komunikasi perkantoran adalah proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu orang atau kelompok dan kelompok lain dalam suatu organisasi, baik itu secara verbal maupun non verbal. Nah begitu definisi yang dikemukakan oleh Prof. Suwarno. Nah selanjutnya ada etika. Nah kenapa langsung ke etika? Karena etika itu menjadi dasar dia bagi kalian dalam meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi gitu. Nah adapun pengertian daripada etika komunikasi ini merujuk pada sebuah perangkat prinsip dan norma-norma moral yang mengatur perilaku komunikatif seseorang dalam suatu kelompok dalam dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi pada intinya etika itu adalah aturan gitu ya yang secara tidak tertulis harus diterapkan oleh masing-masing individu di sebuah organisasi gitu. Dalam hal ini dalam berkomunikasi. Nah, adapun etika-etika komunikasi yang harus diperhatikan nih oleh kalian sebelum kalian nanti terjun ke dunia profesional. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang sesuai, di mana penggunaan bahasa yang sesuai ini sangat penting gitu. Jadi kalian itu sebisa mungkin harus bisa menyesuaikan bahasa kalian dalam berkomunikasi gitu, khususnya di kantor. Nah bahasa yang sesuai itu apa sih? Bahasa yang sesuai itu seperti bahasa formal gitu, tidak menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah, karena itu tuh dikhawatirkan tidak dimengerti gitu oleh lawan bicara kalian nanti. Nah yang kedua adalah memastikan intonasi suara gitu, dimana intonasi suara ini juga sangat penting gitu buat kalian perhatikan, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu kecil gitu dalam kalian dalam berkomunikasi. Nah yang ketiga ini tidak kalah penting, yaitu tidak memotong pembicaraan. Dan itu harus kalian perhatikan gitu ya, karena memotong pembicaraan itu tidak baik gitu ya dan tidak sopan. Yang keempat, mendengarkan ketika seseorang sedang berbicara. Nah, adapun keterampilan dalam berkomunikasi itu sendiri tidak selamanya kita harus berbicara gitu ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Ada kalanya kita harus mendengarkan ketika seseorang sedang berbicara gitu. Nah yang terakhir adalah menjaga sikap profesional, di mana hal ini itu penting karena kalian nanti berada di kantor itu ruang lingkupnya adalah profesional, dan pada saat berkomunikasi bisa mungkin tidak
menyinggung pribadi ataupun membawa permasalahan pribadi gitu dalam berkomunikasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada hambatan komunikasi perkantoran. Tapi sebelum itu, apakah sudah dimengerti mengenai komunikasi perkantoran dan juga etika komunikasi itu sendiri? Sudah ya. Oke, selanjutnya di sini langsung aja ke hambatan komunikasi perkantoran. Nah, di sini tuh ada hambatan-hambatan gitu ya yang mungkin nanti kalian akan alami di saat di industri ataupun di perusahaan. Yang pertama itu tidak memperhatikan selama percakapan. Nah, ini tuh berkaitan dengan tadi apa? Dengan etika, benar. Nah, jadi hambatan kan kalau tidak menerapkan etika itu sendiri itu berarti menjadi hambatan gitu ya. Yaitu tidak memperhatikan selama percakapan. Jadi si pesan yang disampaikan itu tuh tidak sampai gitu. Yang kedua ada sikap dan keadaan emosional. Nah, jadi misal contohnya itu kayak Yurja gitu lagi sedih, terus kerja tuh sedang terlibat komunikasi dengan temannya gitu dengan Jatra. Nah, si kerja tuh yang lagi sedih itu jadi merasa enggak mood gitu ya, dan kayak si pasangan itu kayak ya udahlah gitu nggak didengerin gitu karena emang emosional dari si kerjanya sendiri itu sedang kurang baik gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu tidak sampai, benar banget kerja. Nah, jadi sikap dan keadaan emosional itu mempengaruhi gitu dalam berkomunikasi. Nah, yang ketiga yang sering kita temui gitu ya selama kalian bersekolah juga gitu, karena emang teman-teman kalian ini tuh bukan orang Sunda semua ya. Bukan kan? Jadi budaya dan bahasa ini sangat-sangat berpengaruh gitu karena memang sebisa mungkin harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu supaya si komunikasi dapat dimengerti dan juga lagi-lagi pesan itu bisa disampaikan dengan baik gitu. Mungkin segitu aja penjelasannya karena waktu tidak cukup, karena di sini ada video gitu yang bisa ditayangkan. Jadi apakah paham buat anak-anak? Paham ya? Oke, baik. Sekarang kita nonton video terlebih dahulu. Video apa? Tentang etika berkomunikasi, karena ini penting gitu ya buat kalian. Kita harus tahu apa sih etika itu. Dalam bahasanya, etika itu dari aslinya dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, akhlak, cara berpikir, gitu kan. Nah, itu beberapa arti dalam arti kata ethos tadi. Secara etimologi, etika itu adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Jadi hal-hal yang memang sudah terjadi secara berulang-ulang dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Kemudian etika adalah ilmu yang apa yang baik dan yang buruk. Jadi mana yang baik, mana yang buruk itu masuk ke dalam hal aturan tentang etika. Dan tentang hak dan kewajiban moral, itu beberapa arti dalam etika. Kemudian etika juga berbicara tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak yang dipengaruhi oleh beberapa norma seperti agama, norma hukum, norma moral, dan lain sebagainya. Ya, artinya di sini etika itu semacam salah satu kode etik atau aturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat untuk menentukan apakah perbuatan itu baik, layak, atau tidak untuk dilakukan. Oke, sampai di sini kita berbicara tentang arti dari etika. Next, apa fungsi etika? Kenapa kita belajar tentang etika? Oke, dalam hal ini fungsi etika ini adalah kita lihat bad or wrong, good and right, baik atau buruk, benar atau salah. Ini etika mengatur dalam hal itu. Jadi salah satu fungsi dari etika adalah sebagai guidance line atau sebagai untuk menjaga langkah kita. Apakah apa yang kita perbuat ini sudah tepat atau belum, salah atau tidak, baik atau buruk. Dari situ fungsi etika menjadi salah satu fungsi utamanya. Yang kedua adalah tentang pertimbangan dalam sikap dan tindakan. Apakah yang akan saya lakukan ini? Oke, segitu aja. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya kita lanjutkan besok. Ya, baik. Setelah Bapak menerangkan tentang pematerian yang kemarin, mungkin dari kalian apakah ada yang masih kurang paham gitu terkait dengan materi yang Bapak sampaikan? Sebenarnya masih agak abu-abu dikit sih, Pak. Yang mana dong saat? Etika. Oh, yang etika. Dari saya sendiri. Oke, kita lihat dulu ya etika. Nah, etika komunikasi yang harus diperhatikan ini. Oke, nah jadi etika
komunikasi yang harus diperhatikan itu ada 6 gitu. Nah yang pertama itu Bapak ulangi aja mungkin ya. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang sesuai gitu. Nah bahasa yang sesuai di kantor itu harus menggunakan bahasa yang universal gitu, dan lebih bagus menggunakan bahasa yang formal, karena kita di Indonesia sudah pasti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua itu memastikan intonasi suara, di mana intonasi suara juga harus diperhatikan gitu, karena tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil gitu, agar lawan bicara dapat memahami gitu apa yang kita sampaikan. Nah yang ketiga itu antusias gitu. Kenapa harus antusias? Karena agar lawan bicara kita itu merasa dihargai gitu pada saat berkomunikasi dengan kita. Yang keempat ada tidak memotong pembicaraan. Nah ini tuh penting ya, ataupun etika yang harus diperhatikan gitu. Ketika seseorang sedang berbicara itu kalian tuh tidak boleh memotongnya gitu, karena itu tuh tidak baik gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi tubuh. Nah ini juga harus diperhatikan ya, karena tidak boleh saat berkomunikasi itu tidak boleh bahasa tubuh itu ibaratnya tidak boleh berlebihan gitu, sewajarnya saja. Nah yang terakhir ada menjaga sikap profesional gitu. Nah pada saat berkomunikasi itu sebisa mungkin kita tuh hanya membahas terkait dengan pekerjaan ataupun dengan profesional gitu, tidak dengan ranah pribadi gitu. Mungkin seperti itu anak-anak, apakah sudah paham? Baik, mungkin terkait dengan pengulangan ini tuh Bapak harap kalian bisa memahami gitu ya seluruh pematerian, dan juga kalian bisa siap gitu menghadapi ujian nanti.